jadi pada saat proses persalinan itu kan kepala kan turun melalui jalan lahir ya. Jadi dia posisinya tuh dingkluk gini, bayi ini itu dingkluk gini, dia akan turun. Kemudian nanti dia pada saat turun ini dia akan melakukan putar putar paksi dalam ya. Jadi kepalanya akan muter gini, muter. Harapannya pada saat dia turun tuh kan gini posisinya. Jadi baunya itu masih ini vagina gitu ya. Jadi posisinya itu masih seperti ini, menyilang di vagina. Nah, nanti dia akan memposisikan diri seperti gini. Sehingga bau ini nanti akan sejajar dengan vagina. Nah, ini posisinya nanti akan seperti ini. Nah, ini itu sudah gerakan alamiah dari janinnya ya, supaya dia bisa keluar sesuai dengan jalan lahir. Nah, pada saat sudah dalam kondisi seperti ini, jadi sudah ada crowning, artinya kepala sudah tampak di introitus vagina, kemudian ada penonjolan dari perineum, kemudian juga ada pembukaan dari anus, baru kita boleh melakukan pimpinan persalinan. Nah, pada saat kondisi seperti ini kita pakai handuk untuk menahan bagian perineum supaya bayi itu tidak keluar dengan cepat. Jadi pelan-pelan ditahan. Kemudian tangan yang sebelah kanan menahan kepala supaya bayi itu pas udah keluar gini kan lalu ndangak gini. Nah, dia tidak terlalu cepat ndangake. Karena kalau dia terlalu cepat gitu ini robek. Sehingga akan merobek daerah klitoris sama uretra. Makanya biasanya akan terjadi gangguan miksi setelah partus. Jadi supaya tidak ada robekan jalan lahir baik dari perineum. Kalau perineum ini tidak kita tahan, dia robek ke bawah ke anus. Kalau ini tidak kita tahan, dia robek ke atas. Ya, maka dia harus ditahan. Nah, prosesnya kita tahan di bawah dengan tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri menekan kepala ini. Lanjut. Nah, ini. Nah, nanti kalau misalnya mending gitu, anggap dia sedang his ya. Nah, itu baru dilakukan suruh mengejar. Nah, gini. Ya, terus nanti kalau kenceng meten nggih, Bu? Iya, pinter ya, gitu ya. Nanti ngomongin. Iya lah, ada. Kalau ini bayi sudah lahir, lanjutnya. Nah, ini kepala bayi ini nanti akan berputar lagi. Nah, dia akan putar paksi luar. Nah, pada saat putar ini, nah ini jangan diapa-apakan. Kita tahan aja di bawah ini, kemudian kita lakukan penarikan ke bawah. Jadi di ke bawah, kemudian ditarik ke atas. Nah, baru lahir. Nah, kalau sudah lahir segera dibersihkan, gitu ya, dibersihkan. Kemudian baru dilakukan suction. Oh iya, suctionnya kurang. Suctionnya ada nggak? Ada. Nah, di suction ya, jadi disiapkan alat-alatnya dulu ya. Nah ini suctionnya. Nah, kita sedot gitu ya, disedot. Nanti yang disedot itu cuma di permukaan di mulut aja sama di permukaan hidung. Kok usah diogok-ogok gitu ya. Jadi cuma ini aja. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemasangan ininya. Ini dok ada. Iso gitu, iso buka. Nah, kemudian kita pasang di 2 cm ini ya kira-kira. Kemudian baru kita klem. Setelah itu baru kita potong. Kemudian baru kita nilai Apgar score-nya. Apgar score-nya berapa? A itu appearance, apakah warnanya merah semua
atau biru di ujung-ujung atau biru semua ya. Jadi 2, 1, 0 ya. Kemudian P, pernafasan, apakah ada puls, jadi denyut jantungnya, kita lihat denyut jantungnya apakah sudah ada denyut jantungnya. Kira-kira kalau denyut jantungnya lebih dari 100, kurang dari 100 atau tidak ada. Kemudian G, grimace itu refleks ya. Jadi pada saat tadi kita kita suction, refleksnya gimana? Apa dia meringis, nangis, bersin, atau diem aja. Kemudian A activity, kita lihat kita gini kan, jadi kita kagetkan gini, dia kaget gini apa enggak, atau plek gitu ya. Kemudian R, respirasinya, apakah sudah ada respirasi yang normal atau respirasinya itu satu-satu ya, jadi nafas terus hilang, terus nafas lagi, atau tidak ada sama sekali ya. Nah kalau sudah selesai kita cek Apgar skornya untuk 1 menit dan 5 menit, baru kita kasihkan ke ibu untuk proses inisiasi menyusui dini ya. Taruh pinjam ini kamu yang dulu. Nah udah, kemudian diselimuti bayinya supaya dia tidak mengalami hipotermi. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pertolongan kelahiran dari plasenta. Kita ambil oksitosin 1 ampul, misalnya ini oksitosinnya. Kemudian kita ambil, selanjutnya kita injeksikan di paha intramuskuler ya. Jadi kita injeksikan, kemudian kita aspirasi dulu, baru disuntik. Kemudian setelah itu baru kita lakukan masas di uterusnya supaya ada kontraksi. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, apa tandanya? Ya, ada darah yang tiba-tiba muncrat, apalagi? Terus ininya memanjang. Ini kalau kita tarik ini ya, itu memanjang, dan kalau kita lepas tidak balik masuk. Kemudian yang ketiga, uterusnya membulat atau mengeras ya. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, baru kita lakukan regangan tali pusar terkendali. Nah, jadi kita klaim umbilicusnya, kita dekatkan dengan daerah vagina, kemudian kita lakukan regangan tali pusar terkendali. Ditempel. Nah, kita gak iso wis bayine metu, gak iso pakai itu. Nah, ini kita tarik, kemudian kita dekatkan lagi. Nah, kalau misalnya ini sudah seperti ini ya, ini keluar gini. Nah, sudah separuh ini keluar, maka tangannya sebelah kiri itu tahan supaya tidak lepas. Ditahan, kemudian diputar ini, melepasnya kan diputar supaya ketuban yang nempel itu tadi nanti lepasnya pelan-pelan. Karena kalau masih kita tarik gitu ya, ada sisa di dalam kavum uteri, itu nanti menyebabkan perdarahan. Nah, kalau sudah baru kita evaluasi. Ini dibuka dulu. Ini kan mesti ketubannya dibuka dulu, terus kita keringkan gini supaya kotiledonya tampak, apakah kotiledonya ini utuh atau ada yang hilang seperti ini, misalnya kerowok gitu. Nah, kalau misalnya ini utuh, berarti ketubannya utuh, kotiledonya utuh, tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita lihat insersinya itu di mana, di tengah kah atau di pinggir. Kalau di tengah berarti normal, kalau di pinggir kemungkinan ada anakan di sini. Anakan plasenta. Jadi namanya biplasenta. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat kondisi dari umbilicusnya, segerkah atau layu ya. Kemudian baru kita kasihkan ke keluarga untuk dirawat keluarga ya, kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kalau sudah baru kita rawat kala 4 ya. Kala 4 kita ya, kemudian baru kita cek bagaimana kondisi vagina, apakah ada ruptur perineum atau tidak. Kemudian kita lihat di porsionya, apakah ada robekan porsio atau tidak. Kemudian kalau misalnya dari partus ini tidak ada
tidak ada robekan porsio, tidak ada robekan perineum, kita coba ini massage lagi untuk daerah uterusnya supaya terjadi kontraksi, kemudian kita lihat konsistensinya bagaimana, keras atau tidak. Kemudian tadi kan ukurannya segini ya, tinggi fundus uteri, berarti kalau bayinya sudah keluar kemudian plasenta keluar kan otomatis akan turun. Nah, kira-kira tinggi fundus uteri setelah bayi lahir tadi itu masih setinggi apa? Kalau normal itu setinggi pusar, tapi kalau masih di atas pusar berarti kita harus waspada. Kemungkinan masih bukan, ada sisa plasenta atau ada perdarahan stolsel yang tidak keluar sehingga nahan uterus untuk kembali ke ukuran semula. Jadi kita lihat konsistensinya. Kalau bagus itu konsistensinya keras, kemudian tinggi fundus uterinya berkurang. Kemudian kalau kita tekan gini, darah itu tidak mancur, tapi ngembes. Kalau mancur berarti kan ada arteri yang masih terbuka. Berarti uterus tadi itu tidak bisa berkontraksi karena pembuluh darah di arteri di uterina itu kan gini, kecepit serat-serat otot gitu loh. Jadi kalau ototnya itu ndak kontraksi, dia kan nggak bisa nyepit. Karena nggak bisa nyepit berarti kan ada yang masih luka kok. Kena plasenta tadi kan plasentanya lepas, berarti kan di kafum uteri tempat pelepasan plasenta tadi kan ada pembuluh darah arteri uterina yang masih terbuka. Nah itu harusnya begitu plasenta lahir maka uterus akan kontraksi sehingga akan menjepit pembuluh darah, maka dia akan berkurang perdarahannya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ganjel, misalnya di sini ada sisa plasenta gitu ya, maka dia nggak akan bisa nyepit karena ada ganjel sehingga pembuluh darahnya kan masih buka, maka dia akan terjadi perdarahan. Jadi begitu kita tekan mancur darahnya, itu berarti arterinya masih ada yang terbuka. Nah kalau ada seperti itu kita harus eksplorasi, jadi supaya tidak tidak jebol ya. Jadi uterus itu pada saat proses persalinan kemudian ada pelepasan plasenta itu kan menjadi lunak, karena ada luka kan berarti mediator inflamasi kan banyak. Nah karena mediator inflamasi banyak maka otot itu menjadi lemes gitu loh, sehingga kalau kita tidak hati-hati kita bisa menyebabkan robekan dari uterus tersebut. Supaya tidak terjadi hal itu, maka kalau ada perdarahan pasca persalinan, jadi pada saat plasenta sudah keluar kemudian kita tekan ternyata ada darah yang mancur dari orifisium uteri eksternumnya, mata kita suntik lagi oksitosin. Jadi kita suntik lagi oksitosin 1 ampul, kemudian kita terus kalau misalnya ada kemungkinan darah yang keluar itu lebih dari 500 cc, langsung pasang infus. Jadi jangan ditunda, langsung pasang infus. Jadi balapan tapi nggak sembrono gitu. Karena kita memang balapannya itu ya, jadi begitu jantung berdenyut kan arteri akan darah akan terbuka loh. Lewat arteri tadi kan pasti akan terjadi perdarahan. Tapi kita bisa dengan menggantikan dengan cepat dengan pemberian infus. Jadi begitu ada darah mancurnya agak banyak, maka langsung sediakan cairan itu ringer laktat ya, ringer laktat atau NS 0,9 langsung dipasang infus, pasang cairan intravena. Nah kemudian baru kita lakukan tindakan, artinya A, B, C-nya itu sudah kita penuhi dulu. RW-nya ada, breathing RW-nya bebas, breathing-nya masih ada, circulation. Sirkulasi kita perbaiki dengan pasang infus. Baru D-nya itu adalah disability, jadi mencegah kerusakan tambah parah. Dengan cara apa? Yaitu tadi menghentikan perdarahan. Maka setelah kita infus, kita suntik oksitosin, kemudian kita massage dulu supaya dia kontraksi. Nah baru kita lakukan eksplorasi. Jadi kita pakai handphone yang bersih, kemudian kita masukkan telapak tangan kita ya, itu masuk sampai ke kafum uteri, terus supaya tidak jebol fundus uteri yang dari sini itu kita tahan dengan tangan sebelah ini, kita tahan, kemudian kita masuk ke kafum uteri, kita ini misalnya kafum uteri ya, ini tangan kita kan masuk gini, kemudian kita gini kan,
apa ngono diseseti ya. Jadi ndak dikerusi, tapi diseset sini. Jadi jari-jari itu ndak boleh main. Yang main ini apa pinggir telapak tangan ini. Jadi seperti ini. Nah, dibuang apakah ada stolsel ataukah ada apa namanya sisa plasenta atau mungkin nanti apa ada itu ketuban yang masih nempel di dinding kafum uteri. Nah, setelah itu baru setelah kita merasa sudah bersih, baru kita lakukan lagi di massage lagi, kemudian kita cek apakah masih ada darah yang mancur atau tidak. Kalau ngembes normal, karena kan butuh proses kan untuk proses kontraksi terus menjepit pembuluh darah itu kan butuh waktu, sehingga pokok tidak mancur berarti sudah bagus. Nah, kalau sudah baru kita cek lagi ada enggak sumber perdarahan yang lain, apakah di porsio ataukah di apa namanya di perineum ya. Kalau perdarahannya itu di sini di uterus, maka konsistensinya ini menjadi lunak, terus tinggi fundus uterinya masih tinggi, begitu ditekan dia mancur. Tapi kalau di sini kontraksinya bagus, kemudian tinggi fundus uterinya sudah rendah, tapi kok mancur, berarti bukan berasal dari uterus, bisa berasal dari porsio atau berasal dari robekan perineum. Jadi kita cek, oh ada di porsio, berarti ya harus segera dilakukan repair atau penjahitan dari porsio, karena porsio itu lunak sekali, jadi dia tidak punya otot kan, sehingga dia tidak bisa kontraksi, jadi harus dijahit. Kemudian kalau di sini dirobekan di apa namanya di perineum, tergantung derajatnya. Derajat 1 observasi tidak dilakukan apa-apa, jadi cuma diberikan betadin, nanti ya dirawat diberikan betadin. Tapi kalau derajat 2, 3, dan 4 harus dilakukan. Nah, kalau sudah misalnya tidak ada robekan perineum, tidak ada robekan porsio, kontraksi uterusnya bagus, kemudian tinggi fundus uterinya sudah turun dan tidak ada perdarahan yang profus, berarti proses persalinan sudah selesai. Jadi kita lakukan perawatan pada ibu. Jadi nanti kita bersihkan, ibu kita bersihkan, kemudian luka kita tutup dengan betadin, ibu dipakai ibu jenenge panjang kita pun anu dulu pampers apa? Iya, pampers untuk ibu nifas, kemudian baru diganti baju, kemudian ditutupi selimut, kita observasi selama 2 jam, baru kita merawat bayinya. Nah, pada saat kita merawat bayi, kita letakkan bayi ini di tempat yang kering, kemudian hangat, terus kita bersihkan lagi bagian badan dari janin bayi. Jadi tidak usah dimandikan ya, jadi 24 jam pertama tidak perlu mandi. Kemudian kalau sudah kita bungkus bayinya. Sebelum dibungkus dulu ya, diinjeksi dulu. Jadi kita injeksi dulu vitamin K 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita rawat umbilikusnya, jadi kita tutup dengan kasa. Kita kasih betadin, kemudian kita tutup gini aja. Kemudian tidak usah pakai ini apa namanya grito, itu tidak perlu ya. Nah, kemudian baru kita tutup. Kemudian sebelum kita kasihkan ke ibunya, kita kasih salep mata ya. Salep mata, kemudian baru kita kasih ke keluarga untuk dilakukan apa tadi? Diadani ya. Nah, kalau sudah kita lihat kembali ke ibu. Kembali ke ibu nanti 2 jam setelah partus kita cek
bagaimana kontraksi uterusnya, tinggi fundus uterinya, perdarahannya. Nah, kalau misalnya kontraksi uterusnya bagus, kemudian tinggi fundus uteri turun, perdarahan sudah tidak profus, maka ibu bisa pindah ke rawat gabung dengan bayinya. Nah, seperti itu prosesnya. Wis, Izin dok. dipimpin. Nah, itu maksimal 2 jam. Jadi kalau misalnya kok 2 jam tidak turun-turun ya, nah itu baru harus ada tindakan. Tindakannya apa? Kalau sudah di sini biasanya pakai induksi persalinan, pakai oksitosin. Tapi kalau sudah misalnya masih tinggi terus, ndak turun-turun, kemudian kondisi ibu tidak memungkinkan untuk oksitosin drip, bisa di SC. Tapi kalau sudah misalnya sumput-sumput ini, tapi gak turun-turun karena ibunya sudah kelelahan, bisa pakai di drip atau pakai vakum. Jadi dirobek lebar, jadi ini disobek panjang gitu ya. Terus kalau sudah dipasang vakum, jadi vakumnya kayak gini kok sedot ini. Terus dicepne neng kepala yang ini, terus dipompa. Nah, dengan dipompa kan iki kan kayak nyokot gitu ya. Jadi di sini kan nanti bentuk benjolan gitu untuk pegangan nih. Ini nih sedotan ini. Nah, gini. Kemudian ibu sudah nggak usah ngejan karena tenaganya kan sudah tidak ada. Nah, dengan disedot ini kemudian ditarik sama alat itu tadi ditarik sehingga dengan nariknya ya karena disedot tadi itu disedot sehingga turun. Itu kalau memang sudah dekat tapi sudah dekat banget gitu ya, jadi tidak memungkinkan untuk di drip, itu pakai vakum. Tapi kalau misalnya masih tinggi gini, kalau misalnya di drip itu juga waktunya lama, ibunya sudah nggak kuat misalnya, bisa juga pakai forceps. Kalau forceps itu pakai kayak tang gitu, terus dijepit gini, tangnya bunter gini, jepitnya itu gini kan. Nah, jepitnya itu kena di sini biasanya. Nah, kadang-kadang kena kupingnya lah, terus kena mata. Nah, itu resikonya lebih besar. Sehingga sudah jarang dilakukan. Biasanya kalau sudah tinggi gini ya, masih hot suba, nggak lahir-lahir, biasanya langsung SC. Dari uterus. Terus untuk mempercepat efek supaya tidak terjadi perdarahan, kasih metergin. Nah, metergin itu fungsinya vasokonstriksi pembuluh darah. Cuma syaratnya ibu ini tidak boleh ada riwayat hipertensi. Kalau misalnya ada riwayat hipertensi, mbok suntik metergin, tensinya tambah tinggi. Jadi harus tidak boleh ada riwayat hipertensi. Jadi pakai metergin, ditambah metergin selain oksitosin. Setelah kita epis, ya jalan kan menjadi lebih lebar sehingga kepala bayi lebih mudah. Cuma kadang-kadang kalau pas epis itu tidak di anestesi karena nyerinya itu sudah mengalahkan semuanya. Jadi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu itu sudah mengalahkan nyeri yang macam-macam ini sudah kerasa kabeh. Sehingga pada saat ini di epis itu tidak terasa. Nek kaget gitu kan, cekrik ngono kan, dan dia kaget. Cuma liga artisnya harus dianestesi. Pernah melakukan karena nanti pas praktek kesulitan. Ya, itu terima kasih. Saya akhiri untuk bimbingan hari ini. Silakan mencoba sendiri. Terima kasih.